Yeah. Thank you so 일단 우리 선수들이 사실 선수하고 체력이 연습 경기를 제대로 체력이 했는데 생각보다 없으면 잘했고 사실은 체력이 힘든 부분이 있는데 saya juga mau mention kepada seluruh supporter nggak usah terlalu berlarut-larut dan tujuan kita bukan di sini, tujuan kita masih jauh, masih ada 5 pertandingan lagi. Kita akan maksimalkan, kita akan mati-matian di sana. Firasat untuk bisa gol, kayaknya setiap pertandingan saya firasat terus nih. Presiden FIFA akan pantau Piala AFF secara langsung biar pemain bermain suportif. Sindiran menohok media Vietnam sebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan menang beruntung lawan Myanmar. Marcelino Ferdinand siap mati-matian lawan Laos di depan supporter timnas Indonesia. Pada kemarin pertandingan antara tuan rumah yaitu Myanmar melakukan perbuatan yang tidak mestinya dilakukan. Semenjak kejadian itu, Presiden FIFA Lee Nak-sung akan pantau Piala AFF semuanya karena ini mengenai keselamatan pemain. Jika ada pemain yang di situ melakukan perbuatan yang bisa mencederai pemain lain maka FIFA langsung akan dapat tindakan tegas. Walaupun Piala AFF tidak resmi dari FIFA tapi FIFA sebagai pengayom semua sepak bola terutama sekarang digelarnya Piala AFF se Asia Tenggara. Walaupun begitu jika menang di turnamen akan naik peringkat walaupun tidak banyak. Dan sekarang tugas saya sebagai presiden akan tindak tegas pemain yang melakukan pelanggaran yang disengaja. Bisa saja disanksi bermian atau sanksi yang berat yaitu tidak boleh main seumur hidupnya. Di waktu dekat saya akan terbang ke Indonesia melihat timnas Indonesia versus Laos di Solo. Dan akan aku pantau bersama Erick Thohir. Sindiran menohok media Vietnam sebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan menang beruntung lawan Myanmar. Sindiran menohok media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar. Laga perdana timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir manis. Bertanding di Stadion Tuuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB, Asnawi Mangkualam dan kolega sukses menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang timnas Indonesia ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Namun, gol tersebut sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai gol bunuh diri Jin Yi Aung. Terlepas dari hal itu, raihan 3 poin perdana timnas Indonesia ini membuat anak asuh Shin Tae-yong duduk di posisi kedua klasemen grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang di laga perdana menang dengan skor 4-1. Melihat kemenangan timnas Indonesia yang tipis, media Vietnam, The Tao 247, pun memberikan sindiran menohok atas hasil ini. Dalam salah satu pemberitaannya, media tersebut bahkan menyebut jika taktik Shin Tae-yong sangat membosankan. Indonesia beruntung meraih kemenangan atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF. Bunyi judul tulisan The Tao 247 dikutip Okezone, Rabu, 11 Desember 2024. The Tao 247 menyebut timnas Indonesia kesulitan di babak pertama dan Myanmar bermain lebih baik. Media tersebut juga menyebut jika skuad Garuda kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Indonesia tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya melawan Myanmar dan menjalani babak pertama yang sangat sulit. Tim tuan rumah Myanmar bermain lebih baik dan memiliki banyak peluang mencetak gol sejak menit pertama. Bahkan ada tembakan yang membentur Mister Gawang, ditulis The Tao 247.
Paruh kedua babak pertama berjalan cukup membosankan dengan sangat sedikit peluang mencetak gol yang tercipta. Kedua tim tak bisa memaksakan gaya bermainnya dan bola hampir hanya bergulir di lini tengah. Umpan silang tinggi Indonesia tampak tidak berbahaya karena lintasan bola yang kurang akurat, sambung media tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, media kenamaan Vietnam juga menyebut bahwa gol sematawayang timnas Indonesia yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam adalah karena keberuntungan. Sebab, bola tendangannya yang menghantam mistar mengenai tubuh kiper Myanmar yang akhirnya masuk ke gawang. Gol Asnawi Mangkualam cukup beruntung ketika bola membentur punggung kiper Myanmar, membentur mistar gawang, lalu melayang ke gawang, tulisnya. Pada laga fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berikutnya, timnas Indonesia akan menjamu Laos. Kemenangan menjadi modal penting untuk membawa timnas Indonesia melenggang ke semifinal. Menarik menyaksikan penampilan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Marcelino Ferdinand siap mati-matian lawan Laos di depan supporter timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan penyisihan grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis, Desember 12. Dari rilis resmi PSSI, tiket pada laga tersebut sudah terjual habis dan supporter timnas siap hadir ke stadion. Diprediksi ada 20.000 supporter yang menonton langsung aksi skuad Garuda di lapangan. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa dukungan penuh dari supporter sangat penting bagi pemain, apalagi banyak pemain muda yang baru merapat ke skuad Garuda saat ini. Hadirnya supporter akan jadi suntikan motivasi bagi pemain yang akan berjuang di lapangan. Itu sangat penting buat para pemain. Khususnya pemain muda dan banyak pemain muda yang baru ikut ke timnas. Kita sangat butuh dukungan supporter yang memenuhi stadion, kata Marcelino Ferdinand. Pemain asal Oxford United ini menegaskan bahwa mereka tidak gentar meski banyak pemain muda yang membela timnas. Selain itu, mereka datang dengan kondisi kelelahan dan ini akan jadi tantangan yang harus dihadapi dengan baik. Menurutnya, mereka siap memberikan segalanya di lapangan demi mendapatkan hasil maksimal. Semua pemain akan memberikan kontribusi saat mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Kita akan memaksimalkan semuanya. Kondisi ini menjadi motivasi untuk pemain muda. Kita akan mati-matian besok meski keadaannya seperti ini, tegasnya. Marcelino menilai bahwa melawan Laos mereka akan coba untuk mendapatkan 3 poin. Menurutnya, hal tersebut akan coba mereka perjuangkan meski tidak akan mudah. Laos tentunya ingin mendapatkan poin untuk bisa menjagakan lolos ke babak selanjutnya. Laga kedua tim diprediksi akan semakin seru karena Indonesia tidak akan mudah memberikan poin kepada tim tamu pada laga besok. Berusaha sebaik mungkin dan memenangkan pertandingan, tutupnya. Target timnas Indonesia cetak gol sebanyak mungkin ke Laos melebihi Vietnam. Timnas Indonesia akan melawan Laos pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2024. Tim Merah Putih membidik kemenangan dalam pertandingan yang akan digelar pukul 20 WIB itu. Sebelum melawan Laos, timnas Indonesia sukses menang atas Myanmar dengan skor 1-0 pada laga pertama grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Thuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Gol sematawayang timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Sedangkan Laos merasakan kekalahan telak dari Vietnam dengan skor 1-4 pada laga pertama grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Nasional, Vientiane, Senin, 9 Desember 2024. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan berat bagi Laos yang membutuhkan kemenangan. Jelang pertandingan itu, ada target yang diusung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji menegaskan bahwa timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menang telak atas Laos. Dukungan penuh dari supporter akan menambah semangat para pemain timnas Indonesia terlebih. Tiket pertandingan timnas Indonesia versus Laos sudah habis terjual. Kami akan berupaya semaksimal mungkin apalagi bermain di kandang, kata Sumarji. Sumarji tahu bahwa Vietnam menang telak atas Laos. Oleh karena itu, ia juga berharap timnas Indonesia bisa menang telak juga atas Laos. Timnas Indonesia harus mencetak lebih banyak gol dari Vietnam ke gawang Laos. Para pemain timnas Indonesia jangan menyia-nyiakan peluang yang datang. Semaksimal mungkin kami harus bisa menang dengan skor yang lebih banyak, kata Sumarji. Kami akan berusaha. Tutupnya, dengan kemenangan telak itu, Vietnam kini duduk di posisi pertama grup B ASEAN Cup 2024 dengan 3 poin. Timnas Indonesia yang juga memiliki 3 poin tertinggal selisih 2 gol dari Vietnam. Timnas Indonesia berpeluang menggeser Vietnam di puncak klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024 sebab, pada pekan ini Vietnam tidak bertanding dan istirahat. Di pertandingan lainnya ada duel Filipina melawan Myanmar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Kamis, 12 Desember 2024. Menpora targetkan timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024, diharapkan jadi ajang pembuktian.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menargetkan timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Dengan harapan ini akan jadi ajang pembuktian untuk tim muda skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 dengan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong ini sudah meraih kemenangan dalam laga perdana dengan mengalahkan Myanmar 1-0 pada Senin, 9 Desember 2024. Tim Merah Putih saat ini menempati posisi kedua klasemen grup B dengan mengemas 3 poin sama dengan Vietnam yang berada di puncak. Menpora mengapresiasi perjuangan para pemain di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Tersebut, Dito Aryo Tejo mendukung Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk bisa meraih hasil maksimal. Setelah melihat timnas Indonesia meraih kemenangan lawan Myanmar, Dito Aryo Tejo pun menargetkan timnas Indonesia untuk bisa meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Di targetnya, tentu yang kita inginkan juara ASEAN Cup 2024, ujar Dito Aryo Tejo di Wisma Kemenpora, Jakarta. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah memilih langkah tepat. Hal ini karena timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Menurut Dito, ini menjadi langkah bagus karena pemain-pemain muda nantinya akan mendapat pengalaman bagus. Para pemain muda yang bermain di ASEAN Cup 2024 ini bisa mendapatkan pengalaman bagus. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah memilih langkah tepat. Baca juga, PSSI Gera Marcelino Ferdinand kena gebok pemain Myanmar. Hal ini karena timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Menurut Dito, ini menjadi langkah bagus karena pemain-pemain muda nantinya akan mendapat pengalaman bagus. Para pemain muda yang bermain di ASEAN Cup 2024 ini bisa mendapatkan pengalaman bagus. Dengan begitu, semakin sering pemain muda bermain, akan semakin meningkat juga pengalaman para pemain. Saya yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik. Jika Dito, AFF ini juga menjadi ajang uji coba. Sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda kita. Ucapnya. Lebih lanjut, Dito berpesan agar para pemain yang tengah bertarung di ajang 2 tahunan tersebut bisa menampilkan yang terbaik. Menurutnya, pertandingan di Piala AFF juga bisa jadi momen buat para pemain muda ini bermain melawan tim-tim dari negara ASEAN lainnya. Pesan saya untuk para pemain adalah terus semangat dan jadikan ajang ini sebagai momen berlatih melawan negara-negara tetangga. Jelas Dito. Dito pun berharap, dengan diturunkannya para pemain muda dan ditargetkan juara ASEAN Cup 2024 ini bisa jadi semangat para pemain untuk membuktikan bahwa mereka bisa jadi yang terbaik di ASEAN. Apalagi tim seperti Vietnam juga menurunkan kekuatan penuh. Untuk itu, ini diharapkan bisa jadi ajang pembuktian kualitas buat pemain muda Indonesia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus. SUGBK dipastikan tak bisa jadi venue timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. PSSI pertimbangkan 3 stadion ini. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, tidak bisa dipakai timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Untuk itu, ada 3 opsi stadion yang dipertimbangkan. Timnas Indonesia menjalani laga kandang babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo. Namun, kandang skuad Garuda bisa berubah jika lolos ke semifinal ataupun final. Tim asuhan Shin Tae-yong memang menjadi salah satu kandidat kuat tim yang diperkirakan lolos dari fase grup. Baca juga, manajer timnas Indonesia nilai wasit di laga lawan Myanmar kurang fair play. Apalagi setelah timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana grup B ASEAN Cup 2024. Senin, 9 Desember 2024, di Yangon. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen grup B dengan mengemas 3 poin, sama dengan Vietnam. Untuk itu, tak sedikit pihak yang percaya skuad Garuda bakal lolos ke semifinal. Tim Merah Putih masih memiliki 3 pertandingan sisa, salah satunya di laga kedua melawan Laos. Tim Merah Putih akan menghadapi Laos di Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Setelah itu, mereka bertolak ke Vietnam untuk menjalani laga pada 15 Desember dan kembali menjamu Filipina di Stadion Manahan pada 21 Desember 2024. Apabila timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam 3 laga sisa tersebut, tentu saja mereka berhak lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024, yang dijadwalkan bakal bergulir pada 26 dan 27 Desember 2024. Namun, sampai saat ini PSSI belum mengungkapkan akan memakai stadion mana apabila lolos ke semifinal. Terkait hal ini, Arya Sinulinga pun buka suara karena ada beberapa opsi yang masih dipertimbangkan PSSI. Masih kami tunggu. Ada beberapa opsi stadion, ujar Arya Sinulinga kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Arya mengatakan bahwa ada 3 pilihan stadion yang bakal jadi markas Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan apabila tampil di semifinal. Menurutnya, stadion yang masih kemungkinan menjadi kandang yakni Stadion Manahan, Solo. Kemudian ada Stadion Pakansari di Bogor yang juga jadi pertimbangan. Selain itu,
Opsi ketiga yakni Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. 3 stadion ini masih jadi pertimbangan karena timnas Indonesia tak bisa memakai SUGBK. Pasalnya, SUGBK masih fokus pada pemulihan sehingga tak bisa dipakai dengan harapan kondisi rumput bakal lebih bagus saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Tetapi yang pasti GBK tidak ya, kata Arya Sinulinga. Bisa Solo, bisa juga Pakansari, Surabaya juga bisa. Kami masih lihat ruang itu, jelasnya. Arya menjelaskan dengan rinci bahwa SUGBK memang benar-benar tak bisa dipakai saat ini. Dia mengatakan belum lama ini saat ada acara di SUGBK, rumput tak diganggu. Hal ini dilakukan dengan harapan stadion nantinya dalam kondisi terbaik saat timnas Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana, meminta Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia jika skuad Garuda gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang biasa disapa Coach Justin itu mengatakan, lolos ke babak keempat merupakan harga mati bagi timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Indonesia masih bertemu lawan di kandang, yang mana kita bisa dapat 3 poin per laga, melawan Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Anggap saja kalau lawan Jepang, kita sapu bersih, 3 pertandingan kandang lain, ditegas Coach Justin. Okezone mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin, 4 November 2024, gue setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi, timnas Indonesia harus finish 4 besar. Kalau tidak masuk 4 besar, Shin Tae-yong pecat. Dilanjut mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini. Sebelumnya, Erick Thohir membeberkan evaluasi yang dilakukannya untuk Shin Tae-yong. Mantan Presiden Inter Milan ini menegaskan timnas Indonesia wajib finish 4 besar di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Musyawarah Nasional, Perbasi, Senin 28 Oktober 2024. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia finish di posisi 4 besar grup C? Peluang itu sangat terbuka. Hingga matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berada di posisi 5 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Australia, Arab Saudi dan Bahrain yang berturut-turut menempati posisi 2, 3 dan 4 klasemen. Seperti yang diutarakan Coach Justin, timnas Indonesia hampir pasti menyegel posisi 4 besar jika memenangkan 3 dari 4 laga kandang sisa. Koleksi 11 angka disinyalir sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara lain, total 6 negara. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 klasemen akhir grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 6 negara itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. 2 tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup berhak lolos Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bentrok di playoff zona Asia.